Halo sahabat katedral, senang sekali rasanya masih bersama dengan saya Veronica Sita. Kita kembali bertemu di podcast katedral. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada dari Ketua Lingkungan Santa Maria Ratu Rosari Cemara Asri dengan Bapak Gunawan. Halo Sita, halo semuanya. Iya, selamat malam Om, sehat? Apa kabar? Sehat. Sehat ya, wah luar biasa. Boleh disapa-sapa dulu kepada umat katedral nih yang akan nonton ini. Halo umat katedral semuanya, nonton podcast ini selalu ya, supaya banyak penontonnya. Akhirnya nanti kita bisa dapat iklan. Amin. Oh iya betul itu, bisa dapat iklan. Nah, dengar-dengar nih Om ya, Om ini adalah ketua lingkungan dari Santa Maria Ratu Rosario Cemara Asri. Sudah 2 periode ya Om ya, benar nggak itu? 1 periode, ini periode kedua lagi jalan. 1 periode, ini periode kedua. Benar. Bagaimana ini Om? Sudah 2 periode di posisi yang sama sebagai ketua lingkungan ya. Bagaimana kesan-kesannya selama menjabat sebagai ketua lingkungan? Waduh, luar biasa, benar. Memang kita rasa waktu pertama kali saya jadi ketua lingkungan terpilih, itu saya tidak hadir waktu pemilihan. Ternyata selama ini di lingkungan banyak yang suka saya berarti. Makanya mereka memilih saya jadi ketua lingkungan. Jadi ketua lingkungan waktu itu saya galau, ya kan? Karena saya itu boleh bilang jarang-jarang datang ke lingkungan. Paling ibu yang sering ke lingkungan sesekali aja. Dan tiba-tiba terpilih jadi ketua lingkungan. Saya tidak mengerti ketua lingkungan itu harus kerjanya apa, tanggung jawabnya di mana. Tapi ya kira-kira hampir 3 hari lah. Itu rasanya sulit tidur gara-gara ketua lingkungan aja. Karena memang terpilih. Cukup galau. Padahal selama ini kalau kerjaan atau apa dapat begitu ya, lebih berat kadang, tidak segitu galaunya. Karena mungkin kita memandang diri kita apa yang harus kita berikan benar-benar kepada Tuhan ya. Setelah itu untuk periode kedua kembali terpilih, ya itu pun sebenarnya gak disangka juga. Saya pikir ada yang lain yang bisalah menggantikan saya. Ternyata masih terpilih. Tidak apa-apalah, mungkin itu jalannya Tuhan. Tapi yakinlah kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan, pasti ada bayaran yang dikasih oleh Tuhan. Itu sih. Oke, berarti sudah 2 kali terpilih dan yakin bahwa pasti akan bisa menjalaninya walaupun agak galau tadi ya. Betul. Om ya. Tidak bisa tidur. Yeah. Berbeda dengan pekerjaan memang. Kalau kita bekerja mungkin di kantor, mungkin kita melayani hanya mungkin sesama dengan teman rekan kerja. Tapi kalau untuk di lingkungan ini kita melayani untuk Tuhan begitu ya Om ya. Benar. Makanya galaunya terasa gitu. Iya. Nah, sudah 2 tahun menjabat atau sudah 2 periode. Adakah kira-kira kendala dalam mengatur waktu? Karena pasti Om ini adalah pekerja juga ya, bekerja gitu ya Om ya. Bagaimana kira-kira mengatur waktu dengan kesibukannya itu Om? Kalau saya sih memang sudah bisalah, tidak masalah. Dengan waktu tidak ada masalah karena apalagi di periode kedua ini pengurus di lingkungan itu mereka sudah benar-benar bagus lah. Tanpa ketua pun mereka sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan sendiri. Ya, semoga sudah bagus dan ya kadang-kadang ketua cuma penghantar saja. Oh begitu. Saya kira ya. begitu. Sudah bisa jalan sendiri, sudah mandiri. Betul, so mandiri. Pengurusnya ada yang berubah juga atau memang masih tetap dari yang pengurus sebelumnya ini Om? Ada yang berubah juga. Oh ada yang berubah. Iya. Kalau untuk orang mudanya atau OMK-nya, adakah yang di lingkungan yang aktif gitu? OMK yang di lingkungan ada yang aktif. Kita ada orang muda Katolik juga di lingkungan kita sendiri. Dalam binaan yang salah satu ada seksi OMK itu di bawah Ibu Pauline. Ya. Oh, seksi kepemudaan gitu ya. Oh, ada juga ada di. Juga. Oh. Nah, untuk di lingkungan Cemara Asri sendiri, kira-kira ada berapa kepala keluarga atau ada berapa jumlah umat yang ada di lingkungan Om? Kita ada 64 kakak, 217 orang umatnya.
Banyak juga ya Om. Iya, banyak. 200 orang di lingkungan Cemara Asri, udah bisa dibagi 2 itu harusnya Om. Iya, padahal kalau kita bilang secara lingkungan, Cemara Asri itu lingkungan yang termuda sekarang di Gereja Katedral. Yang paling muda. Iya, yang termuda. Kita itu dulu asalnya dari HKY, Berayan Kota. Dipecah. Hati Kudus Yesus, ya. Yesus. Dipecah, kita dibentuk lingkungan Cemara Asri. Ya. Oh, sudah ada berapa lama dari sejak pembentukan itu, Om? Ya, berarti sekarang sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun. Itu awalnya kita, makanya nama lingkungannya juga Santa Maria Ratu Rosario sebenarnya, tapi terdaftarnya jadi Santa Maria Ratu Rosario, Sari ya. Rosari. Tapi hampir sama lah. Itu awalnya waktu kita masih di HKY, kita di Komplek Cemara Asri setiap bulan Oktober dan bulan Mei kita sudah biasa kumpul doa rosario bersama. Cuma sebatas di komplek aja. Jadi waktu kita dipisahkan, kita sudah tidak masalah lagi. Sudah banyak yang kenal gitu. Iya, sudah banyak, sudah sampai 200-an juga umat di lingkungan ya Om ya. Benar. Harusnya memang sudah bisa mandiri. Iya. Benar-benar. HKY tadi ya awalnya ya Om ya. Tapi Hati Kudus Yesus. lalu dipecah menjadi lingkungan Cemara Asri. Sudah 7 tahun berjalan. Iya, benar. Nah, selain kegiatan-kegiatan seperti yang Om sampaikan tadi, mungkin seperti doa rosario, mungkin boleh diceritakan kegiatan-kegiatan lingkungan yang sudah pernah dilakukan di lingkungan. Apa kira-kira itu, Om? Apa ya? Ya, hampir semuanya kita jalankan. Kita itu sebenarnya kan lingkungan itu adalah bagian daripada paroki, bagian dari gereja. Dalam gereja itu kita sebagai lingkungan yang kecil yang lebih dekat ke umat, itu kan ada tuntutan apa saja yang harus kita jalankan. Ya, hampir semua kita ikuti sih. Selain doa rosario, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan ya, tapi ada juga retret, kunjungin orang sakit, ke panti. Itu rutin dilakukan. Rutin. Memang ada program kerjanya dibuat ya Om ya. Tadi selain seksi kepemudaan di lingkungan ada seksi apa lagi mungkin boleh disebutkan Om? Oh, banyak loh kita. Apa aja itu Om? Apa ya? Ya seperti katekese, biasa. Mungkin ada ya. Liturgi. Dan itu memang sudah ada orang-orangnya. Sudah ada orang-orangnya semuanya. Iya, makanya jadi kalau lingkungan Cemara Asri, giliran ada pemberian dari gereja nanti untuk masing-masing seksi itu harus banyak karena banyak pengurusnya. Benar, semuanya ada. Iya, seperti bulan ini kan Om ada bulan Kitab Suci Nasional. Iya, ya kan, benar. Bulan Kitab Suci Nasional ini pastinya juga di lingkungan juga pasti sudah ada pertemuan-pertemuan atau dalam doa lingkungan juga. Bagaimana ya antusias umat yang ada di lingkungan Cemara Asri dalam BKSN tahun ini Om? Oh ya, cukup bagus ya. Kalau lingkungan Cemara Asri itu setiap kali kita doa lingkungan atau BKSN ini, itu kita sekitar 30 orang lebih lah yang hadir. Lumayan banyak. Ini kita sudah mau BKSN yang kedua ini. Pertemuan yang kedua. Yang pertemuan kedua besok hari Jumat. Oh gitu. Iya. 30 orang. Tadi umatnya ada 200-an orang Om. Iya. 30 lebih lah. Itu sekitar 27 keluarga lah yang datang. Kadang kan kita tahu istrinya bisa ikut, suaminya. Ya memang lebih mayoritas sih ibu-ibu yang datang. Ibu-ibu yang datang. Iya, mungkin bapak-bapaknya masih sibuk kali. Nah, itu mungkin juga sebagai kendala di lingkungan, di beberapa lingkungan juga pasti menjadi kendala ya Om. Mungkin adakah dari Om sendiri atau dari pengurus yang membuat rencana bagaimana menanggulangi atau mengajak umat-umat yang mungkin agak sedikit kurang ini ya ke lingkungan gitu, supaya mengajak kembali ikut kegiatan lingkungan gitu. Adakah kira-kira seperti strategi dari pengurus untuk mengajak umat yang kurang ini gitu? Baik, mungkin yang biasanya kami kalau umpamanya ada retret atau acara dari lingkungan yang fun, kemana gitu, itu biasanya kan pasti rame yang datang. Iya, benar-benar. Rame yang datang, mungkin ya itulah salah satu triknya kita. Selain kita ada kunjungan ke
ke rumah-rumah yang kurang aktif. Kadang kita pancing juga memberi mereka tugas. Dengan diberi tugas, mereka bisa jadi aktif, merasa bertanggung jawab kan. Tapi kalau cuma diundang hadir, nanti dolingnya datang, oh ya nanti datang, padahal akhirnya nggak datang. Kurang antusias Ya, kalau diajak. tapi coba kita bagi, nanti kamu datang ya, kamu yang bacaan kitab sucinya ya. Kalau dia sudah iya kan pasti dia hadir. Dia hadir. Gitu sih salah satu triknya. Berarti tadi selain memberikan tugas, juga mengunjungi ke rumah-rumah umat gitu tadi ada ya Om ya. Atau ya tamasya. Atau retret, tamasya, rekoleksi atau kegiatan-kegiatan yang bersifat fun. Supaya umat itu tertarik gitu. Tapi untuk mempertahankan mereka tetap tertarik ini ya itu mungkin jadi PR juga, karena beberapa lingkungan juga membuat seperti itu, tapi ya mungkin antusias umat atau mungkin umatnya jadi sedikit ya kalau tidak ada kegiatan fun masa nggak ikut lagi kan gitu ya Om ya. Iya, nggak apa-apa sih. Kalau saya bilang ya kita berusaha, ya Tuhan yang menentukan dan kita hanya berusaha saja. Dari antara begitu banyak yang kita coba tarik, ada 1-2 orang saja kan sudah puji Tuhan. Sudah Tuhan. Bersyukur, iya betul. Sudah bertambah satu aja. Kita nggak usah melihat kuantiti lah. Mungkin juga yang ada yang ikut terus, berarti kan kualitas imannya mungkin bisa lebih baik lagi. Yang ada dipertahankan gitu ya Om ya, jangan sampai lari atau jangan sampai malah. Kalau ada yang baru datang ya puji Tuhan. Kalau ada umat yang mau masuk lingkungan Cemara Asri gimana caranya Om? Kalau ada yang mau masuk, mau bergabung, misalnya ada keluarga welcome, baru. tidak pernah tolak. Gitu. Siapa saja pun boleh. Walaupun kadang dia tidak aktif, tidak apa-apa masuk. Menghubungi aja. Omnya, ke pengurus aja langsung gitu ya Om. Karena kita kan ya memang kerja untuk Tuhan ya. Jadi kalau kadang-kadang bilang wah ini percuma ini, nambah bidu, merepot kita saja, harus daftarkan, harus keluarkan, harus mengurus dan disuruh aktif nggak mau datang, tapi nggak apa-apa saya rasa. Memang itulah kerjaan kita. Wah mulia sekali ya. Memang itu ajarannya kan. Kita kan cinta kasih, benar. Betul itu Om. Harus menerima siapapun yang datang, tapi tidak boleh menolak gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah itu Om tadi satu Om sebagai ketua lingkungan, tapi dengar-dengar Om juga terpilih sebagai ketua HPP tahun ini. Benar, puji Tuhan juga itu. Ketua Hari Pesta Pelindung Katedral luar biasa. Itu siapa yang pilih itu Om? Memang Om yang mengajukan diri atau memang bagaimana ini? Coba boleh diceritakan Om. Saya pun nggak tahu. Waktu penentuan itu kan kita diundang sama DPPH masing-masing lingkungan karena untuk tahun ini 5 lingkungan yang ditugaskan. Dari antara 5 lingkungan itu hadir dan saya tidak hadir. Yang hadir itu sekretaris, wakil ketua dari lingkungan saya, sama bendahara. Kebetulan saya di luar kota. Dan akhirnya saya yang dipilih. Karena tidak hadir. Mungkin. Karena tidak hadir, jadi dipilih. Padahal waktu itu saya sudah titip sama sekretaris dan wakil ketua saya. Nanti kalau saya dipilih, mohon maaf, ini jadwal saya padat, ya kan? Jadwal saya padat, kalau bisa orang lain dikasih jadi apapun boleh, asal jangan ketua. Tapi ya memang sudah terpilih jadi ketua, ya kita anggap memang kita dihargai begitu baik, masa kita bisa menolaknya? Karena ada satu kepercayaan makanya kita dipilih, benar nggak? Betul itu. Ya sudahlah. Kita usahakan semaksimal kita bisa, apa yang bisa kita perbuat. Cuma ya sebelum saya terima, saya ceritakan dulu. Makanya saya galau, terus saya cari pastor, saya minta diadakan meeting lagi, sekali lagi. Tapi saya terima menjadi ketua dengan menceritakan kondisi saya gimana gitu loh. Tapi kalau masih oke juga saya siap gitu. Dan ternyata akhirnya ya mereka menerima. Mereka tetap mereka tetap menyuruh saya jadi ketua. Karena tidak datang, lalu titip pesan supaya tidak
pilih, tapi akhirnya terpilih juga, diberikan kepercayaan juga oleh rekan-rekan pengurus lingkungan yang lain, dan juga sudah koordinasi dengan Romo, akhirnya tetap terpilih. Berarti memang sudah jalannya Om. Betul. Iya, dan harus dilanjutkan. Harus diterima dan mohon support. Betul, harus disupport. Jangan ditinggalin ya Om ya. Nah, kira-kira sejauh ini sudah bagaimana persiapan untuk HPP Om? Boleh di-spill sedikit lah gitu Om? Boleh. Kemarin kita sudah meeting, kita sudah masukin kita punya proposal untuk budget, anggaran kita, acara yang kita mau buat, dan sudah disetujui oleh Pastor Cesar. Sudah ada pembukaan rekening juga untuk dana-dana yang nanti kita tampung, dan ada juga nanti modal awal yang dikeluarkan oleh gereja untuk kita. Jadi tinggal menggodok lebih matang lagi sih, itu aja. Kalau untuk konsep acaranya nih Om, biasanya kan dari beberapa tahun yang lalu mungkin kita sudah tahu nih, apakah akan sama dengan tahun ini? Karena ini acaranya kan memang untuk kita dan oleh kita. Jadi ya sudah pasti ada yang sama dan ada yang beda juga. Yang sama itu ya sebagian lingkungan pasti kita minta untuk mengisi acara. Karena yang berpesta itu kan kita ya. Tidak mungkin dong nanti yang tampil orang semua, yang lain kita panggil dari mana. Sementara acara-acara kita, kita jadi penonton saja. Jadi diharapkan juga peran umat katedral untuk ikut berpartisipasi. Tetapi ada beberapa juga yang mungkin kita bikin sesuatu yang baru. Kita harap muda-mudi bisa aktif. Yang muda-muda ini, yang biasanya ini kan kayaknya yang orang muda ya, lagi pengennya itu e-sport. Oh iya. Ya, jadi lagi kita bikin pertandingan e-sport. Ya, ada pertandingan dancer juga. Fashion show, tapi fashion show-nya ya kita karena berhubungan dengan hari lingkungan, kita harap ya bahan pakaiannya itu dari bahan-bahan bekas. Ya kira-kira begitulah kreatifnya sedikit. Di-spill seperti itu, jadi semakin penasaran. Jangan terlalu dibuka jangan semua terlalu nanti. Nanti penasaran. Penasaran ya, iya. Tapi memang untuk e-sport tadi itu memang minat orang muda, terutama anak-anak muda, apalagi di kalangan gereja sangat luar biasa gitu. Kadang duduk di mana-mana, rupanya sudah pegang handphone, miringin handphone, sudah main. Gitu. Jadi mungkin dengan adanya perlombaan e-sport ini menjadi ajang dan tempat atau wadah mereka supaya lebih positif lagi, ada tempatnya gitu. Jadi dibuat di HPP gitu ya. Luar biasa itu Om. Itu bener. Jurinya nanti siapa Om? Jurinya ya. Jangan-jangan Omnya hobi juga nih main ini salah satu Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend. Omnya tapi paham untuk seperti itu Om, atau memang ada yang sampaikan udah pakai lomba ini aja gitu, atau memang itu intuisi dari Om sendiri untuk ada ini? Sih ada yang bilang masukan kan saya ada anak juga, anak saya pun bilang wah itu bagus Pi kalau bikin e-sport itu ya. Saya pikir bagus juga supaya orang-orang muda, makanya kita buka orang-orang muda yang jarang ke gereja atau apa, yang tahunya main game ya ikut main game tapi di gereja. Nah, kalau bisa sebelum permainan kita berdoa dulu supaya menang. Salam Maria dulu biar menang. Ya supaya menang. Kalau semua menang, waduh, hadiahnya makin banyak nih. Tapi bakalan HPP pasti akan lebih meriah ya Om ya, kita harapkan ya. Apalagi dengan saat ini mungkin lingkungan yang akan mengambil alih gitu ya Om ya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin kita tahu bahwa DPP yang akan ini ya, yang menghandle acara. Tapi tahun ini dipercayakan kepada 5 lingkungan tadi Om ya. Lingkungan apa saja Om selain Cemara Asri? Cemara Asri, lingkungan Hati Kudus Yesus. Lingkungan apa ya? Kampung Baru ya. Lalu lingkungan itu apa namanya? Kristen apa guys? Oh Sukaraja. Satu lagi ayo apa? Satu lagi apa ya?
Brian Kota atau Glugur Kota? Glugur Kota, kata tim kreatif Glugur Kota. Glugur Kota siapa? Sekretaris Om mungkin. Iya, itu Berarti 5 AKY lingkungan. tadi, iya. Oh, lingkungan yang lain yang tidak dalam panitia ini bagaimana Om? Ya kita harap supportnya juga. Partisipasi sama juga. sih. Maksudnya di mereka walaupun tidak diberi tanggung jawab untuk ini, tapi mereka kan ikut berpartisipasi juga. Memang ini kan acara untuk umat, semua umat gereja kita. Ya. Tetapi tetap dibuat di dalam wilayah gereja ya Om ya? Iya. Ininya perayaannya. Perayaannya di dalam gereja semua. Mana tahu di mana gitu, di hall mana gitu atau di mana? Enggak. Atau di si biru-biru mungkin karena kita baru punya. Siapa tahu dipindah ke sana. Belum. Mungkin tahun depan kali. Oh iya, tahun depan. Mungkin Om juga harus ketuanya kalau begitu. Puji Tuhan kalau memang masih dipercayakan. Masih dipercayakan. Iya. Wah, luar biasa. Nah, tadi di spill sedikit, selain jadi ketua lingkungan, ketua HPP yang baru event nih. Om juga ikut dalam misa Paus di Gelora Bung Karno. Betul. Benar ya Om ya? Benar, ini benar. bajunya yang kemarin Ini dari bajunya, ya. Oh iya. Wow. Ini dari Keuskupan ya Om ya, bajunya dari ya. Keuskupan, Dona. Saya ini tadi minjem Om. Waduh. Supaya menyemarakkan saja. Boleh diceritain Om, mungkin masih hangat-hangatnya ini event ini. Bagaimana bisa mendaftar dan ikut dalam acara Misa Paus di GBK ini? Ya. Saya ditelepon oleh panitia, bilangnya Pak Gun, ini ada 10 tiket. Katanya kan 10 ya pertama kita kebagiannya itu cuma 10 tiket, tapi ini sudah 5 dibagikan dan tinggal 5 lagi katanya. Sisa kuota tapi 5 lagi ini belum ditanyakan ke semua lingkungan. Jadi saya bilang apa saya bisa ikut. Saya langsung bermohon gitu loh. Tak tahu dikasih. Boleh Pak katanya. Tapi kita daftar dulu ya. Saya pun belum tahu nanti apa bisa dapat atau tidak. Yang penting Bapak bersedia dan kita daftar. Puji Tuhan ternyata dapat. Dapat waktu itu ya sebenarnya saya posisinya lagi pas sebelum tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya. Tanggal 8. Tanggal 3. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 sampai tanggal 6. Tapi misalnya tanggal 5 Om. Di GOR-nya tanggal 5 ya, kan. Di GBK-nya tanggal 5. Di GBK-nya. Saya posisinya waktu itu masih di Australia. Oh, sedang di luar negeri. Di luar negeri. Jadi saya langsung dari sana ya terbang ke Jakarta lah. Untuk ikut misanya. Ikut misa ya. Berarti mendaftar ditawarkan awalnya ya Om ya oleh panitia. Ya, memang dikabarkan ke saya bahwa itu ada 10 tiket. Jadi saya bermohon. Kira-kira syaratnya apa saat pengisian atau mendaftar itu Om? Ada dimintai apa gitu mungkin? Nggak ada sih. Cuma hanya data diri mungkin ya Om ya. Mungkin ya itulah yang dimintanya jadi ketua panitia HPP. Berarti karena ketua HPP diminta. Enggak begitu juga. Oh, berarti memang mendaftarnya langsung ke panitia ya Om ya, atau kemana kemarin? Itu kan jatah dari gereja ya. Oh, jatah dari paroki katedral ya Om ya. Katedral ya. Oh, hanya memberikan data diri lalu sudah terdaftar. Iya. Ada persiapan khusus nggak Om untuk ikut misa GBK ini mungkin? Atau mencari-cari tahu informasi gitu mungkin? Ada sih memang. Kita mau lihat GBK itu di mana. Jadi kalau saya nanti posisinya kemana, gitu. Jalannya kemana, iya karena kan pasti macet. Iya benar. Jadi kita takut jangan nanti kita hadir jadi terlambat karena macet, nggak tahu arah ya. Searching lah, kira-kira gimana. Oh gitu. Iya. Nah pada saat sampai di Jakarta, itu kan banyak pasti ya Om ya menuju ke GBK-nya itu, lalu kontingen dari katedralnya itu bagaimana untuk sampai di venue itu, mungkin boleh diceritakan Om bagaimana perjalanannya, titik temunya di mana, atau mungkin crowded-nya, atau mungkin ada pengalaman experience yang bisa diceritakan ke umat. Ya, kalau itu sih hampir semuanya sama. Kita kan disuruh kumpul jam 11 siang ya. Karena pintu GBK itu jam 12 baru buka. Okay. Jam 11 kita berdiri di depan TVRI.
Di situ kan ada ngumpulnya di stadion situ. TVRI. Iya, tapi di luar sih ya. Di luarnya. Kita nunggu. Itu titik di luar kumpul pagar. katedral Keuskupan ya Om Iya, ya. Keuskupan. Oke. Setelah itu kita jalan bersama ke gate kita. Dan kita ya puji Tuhan karena kita dapatnya itu paling atas. Berarti kita makin dekat ke surga. Paling atas. Makin dekat ke surga. Iya. Paling atas itu lantai berapa Om? Kita dapat di lantai 4. Waduh. Di Capek lantai dong 4. itu ya Om ya. Jalan dari gate ke atas. Ya lumayan sih. Tapi Ada persiapan fisik kah Om mungkin sebelumnya enggak. jogging? Nggak masalah. Karena kita punya euforia dan ingin melihat Bapak Paus. Saya rasa itu tidak ada artis buat kita untuk naik ke atas. Ya kan, euforianya paling luar biasa. Begitu kita melihat Bapak Paus dari Videotron Dari aja. Videotron. Oh. Waduh, kita rasanya sudah merinding. Iya, karena paling atas tadi tempat duduknya kayak Om. Iya. Melihat Bapak Paus di bawah itu Di bawah. sekecil itu. Kecil sekali. Tapi kita senang karena euforianya kan luar biasa. Benar-benar kita rasa, waduh, sungguh besar Yesus Kristus itu. Dengan datangnya seorang paus, begitu banyak umat yang bisa hadir dan kita terpilih salah satu bisa berkumpul bersama dalam satu stadion. Luar biasa. Satu stadion itu hampir 80 ribuan orang ya Om ya. Iya. Itu crowded nggak pada saat hari H itu, pada saat misa itu? Ribut mungkin atau panas? Bagaimana kira-kira Om di sana saat itu? Waktu itu saya rasa sih nyaman ya kalau saya. Saya rasa nyaman. Sempat hujan sebentar. Oh sempat hujan. Hujan sebentar dan kita doa rosario bersama. Palingan hujannya ya Sebentar. selesai kita doa rosario sudah berhenti hujannya. Saya lihat di media sosial itu kemarin Om. Banyak yang hampir kabur lah gitu istilahnya dari venue karena hujan deras. Tapi setelah diinstruksikan dari depan untuk doa rosario dan ajaib gitu ya Om ya. Reda dan sangat cerah langsung. Betul. Langit. Wah keren sih kalau udah bisa di sana hadir. Wah. Luar biasa memang, luar biasa. Dan kebetulan kalau tempat saya kan di lantai 4 ya enggak kehujanan. Nggak kena hujan ya Om ya. Kepanasan juga. Cuma Kepanasan. enggak kelihatan. Cuma nggak kelihatan. Mungkin bisa di zoom Om dari handphone Iya melihat benar. Bapak. Dari Videotron pun kita bisa melihat. Masih oke lah. Tapi antusias umat saat itu di GBK luar biasa ya Om ya. Walaupun begitu jauh, kita berasa ya berkat Pope itu nyampai ke kita, nyampai. Karena tangan Paus kan selalu semua. begini dia. Wah. Itu pada saat keluarnya juga bagaimana itu Om? Crowded nggak atau malah berdesak-desakan mau menjumpai Paus atau bagaimana saat itu Om? Enggak, semuanya tertib kalau kita. Oh iya. Semua tertib karena kita kan disuruh keluar itu per level. Oh, per Ada yang level. diatur. Pintu ini yang mana turun dulu, yang mana. Oh gitu. Kita tinggal tunggu instruksi sih. Berarti memang tertib ya Om ya? Iya, tertib. Memang umat Katolik ini rata-rata tertib. Ya, itulah puji Tuhan. Memang kita dipuji juga untuk tertib dan kebersihannya. Saya baca di media massa besoknya begitu. Oh kebersihannya juga Iya. terjaga. Maksudnya tidak ada sampah setelah event itu ya Om ya? Iya. Keren. Berarti memang luar biasa saat itu eventnya ya. Saya juga ikut sebenarnya Om, cuman tidak bisa merasakan euforia yang seperti yang Om sampaikan karena mungkin berbeda-beda gitu ya. Iya. Tapi luar biasa sih. Terpilih menjadi salah satu perwakilan dari paroki, ikut dalam misa Paus dan berkesempatan untuk melihat dan mendapatkan berkat walaupun jauh, itu sangat luar biasa. Betul, luar biasa. Ya, disampaikan Bapak Paus adalah bahwa kita tidak boleh lelah menabur meskipun kita tidak mendapatkan apa-apa. Wah itu Iya. dalam banget sih Om. Iya. Kita tidak boleh berhenti atau lelah menabur atau yang memberikan kebaikan mungkin ya. Walaupun kita tahu kita tidak mendapatkan apa-apa. Betul. Wah kalau kita sebagai manusia mah Om ya, Benar. kita nggak dapat apa, Jangan- nggak cuan misalnya gitu Iya. udah nggak mau lagi. Satu lagi, jangan kamu berbuat dosa karena kesalahan orang kepadamu. Waduh, itu berat sih Om. Berat kan? Kadang-kadang maksudnya kira-kira gimana ya? Kira-kira orang berbuat jahat sama Berbuat jahat. kamu. Kamu mau balas dia terpaksa berbuat jahat kan? Tapi jangan. Jangan. Aduh. Tapi dia duluan nyakitin sih Om. Iya, benar. Kalau Habis dia- lu sih. habis dia sih duluan ya. Kita kan ya udah.
Tapi ya itulah ajaran kita, cinta kasih. Ya, harus bisa memaafkan. Karena setiap hari kita berdoa Bapa kami kan. Iya. Kamu berdoa juga ya? Berdoa dong Om. Iya. Berarti ya kita harus mengikuti doa itu ya. Ampunilah mereka. Seperti bukan ampunilah mereka. Ampunilah kami. Ampuni kami ya. Dia bingung. Aduh, ngeblank jadinya gara-gara ya Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Luar biasa ya Om. Hmm. Jadi gak bisa berkata-kata. Oke, gak terasa ya Om ya, sudah 30 menit kita berbincang-bincang, sudah sharing pengalaman tentang ketua lingkungan, lalu tentang ketua HPP juga, dan momen pada saat misa paus. Luar biasa. Sepertinya Om ini orang yang tidak kenal lelah ya, tetap ikut walaupun di luar kota ataupun ada kegiatan apapun itu, selagi masih bisa melayani dengan sepenuh hati. Dan kalau memang masih bisa dipercaya ya harus melayani ya Om ya. Amin. Dengan cinta kasih. Mungkin closing statement Om kira-kira untuk para umat ataupun para umat lingkungan Cemara Asri. Umat lingkungan Cemara Asri? Iya. Kok umat lingkungan Cemara Asri? Semuanya lah semuanya yang juga nonton boleh, podcast. Yang nonton podcast ini silahkan Om. Iya. Jangan pernah menolak apa yang diberikan pekerjaan, baik dari gereja atau pekerjaan di kantor, karena itulah menunjukkan imanmu juga. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gunawan. Terima kasih untuk waktunya Pak Om. Semoga next kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali, dan sukses juga untuk HPP, persiapan HPP-nya juga. Lalu untuk lingkungan Cemara Asri semoga semakin berkembang. 200 umat tadi Om ya. 17 ya. Iya, semoga sukses juga untuk pelayanannya Om, pekerjaannya Om ke depannya. Oke, teman-teman sahabat Katedral, sampai di sini dulu untuk episode ini. Jangan lupa saksikan podcast Katedral hanya di YouTube Katedral Medan. Bye-bye. Bye, terima kasih.